Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Bapak Ahmad Mulisin selaku dosen pengampuh mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang terhormat pada teman-teman semua. Di sini saya Heri Santoso, NPM 201110063. Izinkan saya menyampaikan materi tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku, hamba tidak pantas untuk tinggal di surga Firdausmu. Namun hamba juga takut dengan panasnya api nerakamu. Maka izinkanlah hamba bertobat dan ampunilah segala dosa-dosa hamba. Karena sesungguhnya Engkau pengampun dosa-dosa besar. Dua bait puisi tersebut sering kita dengar di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam. Konon dua bait puisi tersebut diciptakan oleh seorang penyair sufi pada zaman dinasti Abbasiyah yang bernama Abu Nawas. Abu Nawas. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan Bilhani Al-Hakami. Beliau lahir pada tahun 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahvaz di negeri Persia. Ayahnya adalah seorang keturunan Arab dan ibunya adalah seorang keturunan Persia. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ayahnya Hani Al-Hakami merupakan anggota Legiun Militer Marwan II dan ibunya bernama Jalban, yaitu seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil Abu Nawas sudah hidup yatim. Kemudian ibunya membawanya ke Basrah, Irak, dan di kota itulah beliau mulai belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh dengan perilaku kontroversial yang membuat Abu Nawas sebagai tokoh yang unik dalam hasanah sastra Arab Islam. Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansori dan Abu Ubaidah. Dalam Al-Wasih fil Ababil Arabi wal Tarihi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai seorang yang bertingkah lucu dan tidak lazim. Pandainya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun al-Rasyid. Melalui mustikus istana Ishaq al-Wausuli, Abu Nawas dipanggil sebagai penyair istana atau syairul bilal. Sikap yang jenaka menjadikan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam hasanah peradaban dunia. Dan belajar hadis kepada Abu Wahid bin Ziyad, Muntamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'ad, dan Ashar bin Sa'ad As-Saman. Beliau juga belajar Al-Quran kepada Yakub Al-Badrawi. Pertemuannya dengan penyair dari Kaf
dari Kufah, yakni Walibah bin Habab al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Afas, lalu ke Kufah. Di Kufah, bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperluas bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun karena kedekatannya dengan bangsawan inilah puisinya berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya ketika Abu Nawas membaca puisi Khalifah Bani Mudur yang dianggap menyinggung Khalifah, tentunya Khalifah sangat murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari Khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, yaitu Hasib bin Abdul Hamid al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rasyid meninggal dan digantikan Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat lengah dengan kehidupan duniawi dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan ujian. Tapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak taubatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun al-Rasyid, Abu Nawas tidak selamanya hidup dalam kegemerlapan dunia, tetapi justru membawa keberkahan tersendiri. Salah satu sahabatnya, Abu Hikam bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian bahwa akhir hayat Abu Nawas diwarnai dengan kegiatan ibadah, berupa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal akan masa lalunya. Abu Nawas meninggal dunia antara tahun 190 Hijriah sampai 199 Hijriah. Konon Abu Nawas meninggal dunia karena dianiaya oleh seorang yang disuruh oleh warga Naubakti yang dendam kepadanya. Abu Nawas dimakamkan di daerah Junisi, jantung kota Baghdad. Ila stulil firdausi ahlan, wala aqwa ala naril jahimi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.